Selamat malam, Anda berjumpa kembali pemirsa dalam program Maluku Antar Nusa bersama saya Anastasia Kakisina. Anda dapat mengikuti beragam berita Maluku Antar Nusa yang telah dihimpun tim redaksi kami. Sebelum saya mengawali Maluku Antar Nusa malam ini, kita simak cuplikan berita utama. Pengadilan Tinggi Maluku perberat hukuman Idris Rolobesi dari 8 tahun menjadi 10 tahun penjara. Kinerja pemerintah Provinsi Maluku dalam 3 tahun terakhir terus membaik. Demikian cuplikan berita utama malam ini dan pemirsa, kini kami mengajak Anda menyimak berita selengkapnya. Pemirsa, mantan Direktur Bank Maluku dan Maluku Utara Idris Rolobesi terdakwa kasus pembelian tanah dan gedung Bank Maluku di Surabaya akhirnya diganjar 10 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku. Rolobesi sebelumnya divonis 8 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Ambon. Pengajuan banding Idris Rolobesi terhadap putusan Pengadilan Tipikor Ambon 8 tahun penjara akhirnya diperberat oleh Pengadilan Tinggi Maluku. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim Tinggi menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara dan denda 3 miliar rupiah. Majelis Hakim menyebutkan Rolobesi terbukti secara sah memperkaya diri sendiri dan orang lain dalam pembelian tanah dan gedung Bank Maluku di Surabaya. Akibatnya negara dirugikan miliaran rupiah. Terdakwa juga terbukti melanggar pasal 2 dan 3 serta pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Idris Rolobesi selaku mantan Direktur Utama Bank Maluku dinilai tidak melaksanakan SK Direksi tentang pelelangan terkait pembelian tanah dan gedung Bank Maluku di Surabaya, namun menunjuk Hence Abraham Toisuta untuk melaksanakan pembelian. Dengannya negara mengalami kerugian 7,2 miliar rupiah. Hal-hal yang memberatkan terdakwa Idris Rolobesi adalah tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain Idris Rolobesi, Pengadilan Tinggi Maluku juga memperberat hukuman Hence Abraham Toisuta dari 8 tahun menjadi 12 tahun penjara. Sementara Petro Tentua hanya 6 tahun, sama halnya dengan putusan Pengadilan Tipikor Ambon. Panile Tahid melaporkan. Selanjutnya pemirsa, 2 pucuk senjata api rakitan disita aparat kepolisian dari salah satu rumah warga di kawasan Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah. Pemiliknya pun ikut diamankan bersama barang bukti. Pasca peristiwa bentrok yang terjadi antara dua desa bertetangga di kawasan Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah, aparat kepolisian bersama TNI langsung melakukan penyisiran di dua desa tersebut. Polisi menemukan 2 pucuk senjata api rakitan di salah satu rumah warga. Senjata api tersebut model revolver dan laras panjang bersama 20 butir peluru. Pemilik senpi tersebut ikut diamankan polisi bersama barang bukti. Kapolres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease AKBP Sucahyo Hadi menjelaskan, senjata api tersebut diduga bekas peninggalan konflik sosial di Maluku belasan tahun lalu. 2 pucuk senpi jenis rakitan. 1 pucuk itu jenis model revolver, yang 1 pucuk itu model senpi panjang. Ada peluru-pelurunya juga, Pak? Berapa Ada. banyak butir, berapa butir peluru? Itu pelurunya ada 20 jenis, sekitar ada 20 butir. Jadi proses daripada mengamankan barang bukti itu kita lakukan penyisiran. Penyisiran, tapi sebelumnya sudah konfirm dengan diduga tersangka ini. Kemudian kita ambil di titiknya di mana, malam itu kita amankan. Tersangka pemilik senpi itu berinisial FL. Yang bersangkutan kini dijerat dengan undang-undang darurat dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Gubernur Maluku Said Assegaf mengkalin kinerja pemerintah Provinsi Maluku selama kepemimpinannya semakin membaik. Perbaikan kinerja tergambar dari hasil pemeriksaan laporan keuangan dari BPK.
Gubernur Maluku Said Assegaf mengatakan sejak memimpin Maluku, laporan keuangan terus mengalami perbaikan. Sejak memimpin Maluku, laporan keuangan pemerintah provinsi sudah meningkat dari disclaimer, wajar dengan pengecualian dan wajar tanpa pengecualian. Dalam 2 tahun terakhir, laporan keuangan pemerintah daerah Maluku memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Hal itu, kata Gubernur, menunjukkan kinerja pemerintah Provinsi Maluku dari tahun ke tahun mengalami perbaikan. Penegasan Gubernur tersebut disampaikan kepada wartawan seusai menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir tahun 2016 kepada DPRD. Sejak saya dilantik jadi gubernur, laporan keuangan kita kan disclaimer, ya. Tapi sejak saya jadi gubernur kan dia menunjukkan tren yang baik, WDP, WTP. Nah, saya tidak mau lagi aparatur saya ke depan itu bekerja tidak maksimal. Sudah dapat WTP sampai hari kiamat pun harus WTP. Itu keinginan saya. Gubernur mengakui tahun 2016 sejumlah target tidak tercapai. Target pendapatan asli daerah misalnya hanya terrealisasi 400 miliar rupiah dari target 600 miliar rupiah. Julius Padaunan dan Otis Kotadini melaporkan. Rapat pimpinan daerah DPD Partai Golkar Kepulauan Aru menghasilkan beberapa keputusan. Salah satunya merekomendasikan Ketua DPD Partai Golkar Maluku Said Assegaf sebagai bakal calon gubernur pada Pilkada Maluku tahun 2018 mendatang. Keputusan ini dibacakan perwakilan DPD Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Aru dalam rapat pimpinan daerah pertama DPD Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Aru di Dobo Selasa malam. Selain merekomendasikan Said Assegaf sebagai bakal calon gubernur Maluku, DPD Partai Golkar Aru juga memutuskan Moses Rudi Timisela, Andreas Rentanubun dan Michael Watimena sebagai kandidat bakal calon wakil gubernur Maluku. Keputusan Rapimda DPD Partai Golkar Aru juga mendukung Joko Widodo sebagai calon presiden RI masa bakti 2019-2024. Rapat pimpinan daerah DPD Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Aru juga membahas percepatan Musdalub untuk menentukan ketua definitif DPD Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Aru pasca meninggalnya ketua DPD yang lama beberapa bulan lalu. Para kader Partai Golkar Aru juga bertekad memenangkan Partai Golkar di Kabupaten Kepulauan Aru pada pemilihan legislatif tahun 2019 mendatang dengan perolehan 5 kursi di DPRD setempat. Dalam waktu dekat, DPD Partai Golkar Kepulauan Aru akan melaksanakan konsolidasi berjenjang mulai dari tingkat kecamatan hingga desa kelurahan. Yohanes Limba melaporkan. Sementara itu pemirsa, keberadaan kota kosong dalam Pilgub Maluku mendatang beberapa hari terakhir diperdebatkan antar tim sukses dan bakal calon gubernur. Bakal calon gubernur Maluku Bito Temar menegaskan tidak akan ada kota kosong dalam Pilgub mendatang. Bito Temar, salah satu bakal calon gubernur Maluku, menegaskan dalam Pilgub mendatang tidak akan ada kota kosong. Banyak figur yang dapat menjadi pemimpin di daerah ini. Partai politik juga pasti akan mengusung figur yang dianggap berkompeten untuk memajukan Maluku ke depan. Jadi tidak mungkin ada kota kosong karena masih ada rakyat yang akan digarap. Masalah ini diungkapkan Bito Temar seusai mengembalikan berkas pendaftaran di DPD Gerindra Maluku sebagai bakal calon gubernur. Bito Temar merupakan salah satu dari 7 bakal calon gubernur yang mendaftarkan diri di DPD Partai Gerindra Maluku. Saya kira tidak akan pernah ada kota kosong. Alasannya? Ya, Alasannya? masih ada rakyat yang bisa digarap untuk melawan kota kosong. Temar yakin semua partai politik yang telah didatangi untuk mendaftar akan mempertimbangkan memberikan rekomendasi kepada dirinya. Ini karena dalam visi misinya Bito Temar akan menjadikan Maluku sebagai rumah yang nyaman untuk semua. Sementara untuk bakal calon wakil gubernur, 3 orang yang mengembalikan berkas pendaftaran yakni Abdullah Fanat, Hendrik Lewerisa dan Rudi Timisela.
Abdullah Fanat yang berpasangan dengan bakal calon gubernur Herman Kudubun yakin direkomendasikan Partai Gerindra. Abdullah Fanat bersama Herman Kudubun tercatat telah mendaftar di beberapa partai politik, di antaranya PDI Perjuangan, Nasdem, Hanura, PKS, dan masih akan melakukan pendaftaran di PKB dan Demokrat. Sementara Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Hendrik Lewerisa juga mengembalikan berkas pendaftaran. Hendrik Lewerisa menyatakan kendati dirinya adalah Ketua DPD, namun dalam proses pendaftaran di Gerindra, dirinya akan mengikuti mekanisme sesuai aturan yang berlaku. Bakal calon wakil gubernur lainnya yang mengembalikan berkas pendaftaran di DPD Partai Gerindra Maluku adalah Rudi Timisela. Sebelumnya Rudi Timisela telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon wakil gubernur di sejumlah partai politik seperti PDI Perjuangan, PKS, P3, Hanura, dan Nasdem. Boy Nahrum Hamjatomia melaporkan. Ketua Bidang Organisasi DPD Partai Golkar Maluku Richard Rahakbau melantik pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Aru Selasa sore di Dobo. Salah satu tugas utama pengurus itu adalah memenangkan pemilu 2019 maupun Pilkada Maluku. Pelantikan DPD Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Aru dihadiri puluhan kader partai di Kota Dobo. Ketua Bidang Organisasi DPD Partai Golkar Maluku Richard Rahakbau saat melantik pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Aru mengatakan, Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Aru harus optimal dalam menghadapi berbagai event pemilu baik pemilihan legislatif, pilpres maupun pilkada gubernur Maluku. Menurut Rahakbau, DPD Partai Golkar Kabupaten Aru akan mengusung Said Assagaf yang merupakan petahana untuk kembali maju pada pemilihan gubernur Maluku periode 2018-2023. Di Kabupaten Kepulauan Aru ini kita sudah fokus, kita sudah sepakat satu dan hati bahkan tekad untuk calon gubernur Maluku itu kita serahkan, kita mencalonkan atau kita merekomendasikan Pak Bib Assagaf sebagai calon gubernur Maluku yang nantinya akan direkomendasi oleh Rapimda dan Rapimda DPD Partai Golkar, yang kedua yang juga akan diserahkan pada Dewan Pembina Pusat untuk dibuat dan selanjutnya diputuskan. Tapi komitmen daripada DPD Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Aru, Kecamatan Kepulauan Aru fokus partai yang didirikan, itu kita putuskan adalah Pak Bib Assagaf. Itu harga mati dan tidak bisa ditawar-tawar. Rahakbau mengatakan DPD Partai Golkar Maluku juga akan berusaha agar seluruh DPD Golkar di Maluku dapat memberikan rekomendasinya kepada Said Assagaf sebagai bakal calon gubernur. Menurut Rahakbau, rekomendasi yang diberikan kepada Assagaf bukan tanpa alasan. Hasil survei dari beberapa lembaga survei independen menunjukkan tingkat elektabilitas Said Assagaf yang adalah Ketua DPD Partai Golkar Maluku masih tinggi bila dibandingkan dengan bakal calon gubernur lainnya. Sementara untuk wakil gubernurnya diserahkan kepada masing-masing DPD Partai Golkar di 11 kabupaten kota. Partai Golkar nantinya akan berkoalisi dalam menentukan wakil gubernur Maluku, namun tidak menutup kemungkinan apabila ada kader yang hasil surveinya tinggi akan dipasangkan dengan Said Assagaf sebagai calon wakil gubernur. Usai pelantikan pengurus DPD Partai Golkar Kepulauan Aru, dilaksanakan pelantikan pengurus Ikatan Istri Partai Golkar Kabupaten Aru yang diketuai Katerina Unetbu. Johannes Limba melaporkan. Selanjutnya pemirsa, pemerintah Kota Ambon akan segera mengkaji ulang besaran biaya untuk pengurusan izin trayek mobil angkutan umum. Biaya izin trayek akan disesuaikan dengan jarak tempuh yang dilalui kendaraan angkutan umum tersebut. Wakil Wali Kota Ambon, Sarip Hadler, mengatakan besaran biaya untuk kepengurusan izin trayek akan segera dikaji ulang jika memberatkan para pemilik kendaraan angkutan umum. Besaran izin trayek akan disesuaikan dengan jarak tempuh yang dilalui kendaraan umum dimaksud. Masyarakat menilai besaran biaya pengurusan izin trayek khusus untuk mobil angkutan umum terlihat simpang siur dan tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah kota. Menyikapi hal itu, pemerintah akan segera melakukan evaluasi dan kajian terkait hal tersebut. Izin trayek ini masih dalam evaluasi. Saya dengan Pak Wali, kita masih akan evaluasi mana yang kurang akan kita tambah, mana yang lebih akan kita alihkan ke tempat yang kurang.
mana yang sudah tidak bisa, ya kita hentikan. Saya kira itu yang akan kita lakukan. Ya. Besar biaya. Termasuk dengan biayanya, ya, besar biayanya, lalu kemudian penertiban izinnya. Izin yang dikeluarkan itu adalah izin trayek, bukan catatan dari kepala dinas atau dari kepala bidang atau segala macam, tidak boleh. Ya, itu melanggar aturan, dan kalau ada aparatur sipil negara yang terlibat dalam praktek-praktek seperti ini, pasti itu sudah pasti akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika ada oknum pegawai negeri sipil yang bermain mata dengan para pemilik kendaraan yang notabene untuk kepengurusan izin trayek, maka akan dilakukan tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku. Sedangkan bagi para pengurus izin akan dibatalkan permohonannya. Abu Sahubawa, Unga melaporkan. Sementara itu pemirsa, pemerintah Kota Ambon akan segera menertibkan kendaraan yang memakai badan jalan sebagai garasi mobil. Hal itu sebagai tindak lanjut dari program pemerintah bebas dari parkir liar. Wakil Wali Kota Ambon, Sarip Hadler, menegaskan pemerintah Kota Ambon akan segera menertibkan kendaraan yang memakai badan jalan sebagai garasi mobil. Terkait hal itu, petugas Dinas Perhubungan sementara mendata sejumlah kendaraan yang memakai badan jalan sebagai garasi mobil di sejumlah titik. Hadler menyebutkan jika masih saja terdapat kendaraan yang memakai badan jalan sebagai garasi mobil pasca penertiban, maka pemerintah tidak segan-segan akan memberikan sanksi tegas sesuai peraturan yang berlaku. Mobil sudah menyalahi aturan. Saya kira kita akan tertibkan, ya. Saya kira akan saya panggil Kepala Dinas Perhubungan, ya, untuk segera menertibkan itu. Ini tidak boleh. Ini pertama mengganggu lalu lintas, ya. Yang kedua, memang dia parkir di tempat menggunakan badan jalan untuk tempat parkir atau tempat nginap mobil atau garasi, itu sangat bertentangan dengan aturan. Kita akan tertibkan, saya kira. Sesuai aturan, mobil yang memakai badan jalan sebagai garasi mobil tidak diperbolehkan. Pemerintah akan serius menertibkan para pemilik kendaraan yang memakai badan jalan sebagai garasi mobil. Hal itu dilakukan sebagai tindak lanjut program pemerintah Kota Ambon bebas dari parkir liar. Sebelumnya, pemerintah Kota Ambon telah melakukan sosialisasi bagi para pengguna kendaraan tentang larangan parkir liar. Abu Sahubawa, Unga melaporkan. Rizal De Fretes berumur 7 tahun di negeri Hukurila, Kecamatan Lei Timur Selatan, Kota Ambon, menderita penyakit hepatoblastoma atau kanker hati. 4 bulan ini Rizal hanya dirawat di rumah karena tidak punya biaya pengobatan. Sungguh malang nasib yang dialami Rizal De Fretes, bocah berumur 7 tahun di negeri Hukurila, Kecamatan Lei Timur Selatan, Kota Ambon. Rizal bocah malang itu divonis menderita hepatoplasma atau penyakit kanker hati. Sejak Oktober tahun lalu, pihak rumah sakit di Makassar memvonis Rizal menderita kanker hati. Awalnya hanya terdapat benjolan kecil di bagian perut Rizal. Rizal sempat menjalani kemoterapi sebanyak 4 kali pada salah satu rumah sakit di Makassar. Akibat keterbatasan biaya, Rizal terpaksa dibawa pulang oleh keluarganya ke Ambon. Sejak kembali dari Makassar bulan Januari, praktis tidak ada lagi pengobatan secara medis terhadap penderita. Penyakit yang diderita Rizal pun semakin meningkat. Perut Rizal terus membesar. Orang tua Rizal yang berprofesi sebagai tani hanya pasrah terhadap kondisi yang dialami anaknya. Kedua orang tua berharap ada pihak khususnya pemerintah dapat membantu biaya pengobatan anaknya. Kamis kemarin Rizal dibawa ke dokter praktek oleh kedua orang tua bersama salah satu pemerhati kesehatan. Hasil pemeriksaan dokter, organ hati bocah 7 tahun itu telah melebar dari ukuran normal sehingga menyebabkan penyumbatan yang mengakibatkan pembesaran di perut. Umur 7 tahun, beta pu anak nih dia benjolan timbul di perut sebelah kanan. Lalu bawa ke dokter Robi sama dokter Umarila. Di situ dokter vonis bahwa beta pu anak nih penyakit tumor. Lalu dapat rujukan ke Makassar. Setelah dapat rujukan ke Makassar, ketemu dia ke Makassar.
di Makassar bilang Risa Tefretes dia kena penyakit kanker hati. Jadi beta cuma pengharapan semoga mangkali ada saudara do yang bisa bantu katong, bantu beta pu anak. Itu saya beta pengharapan. Dukungan bagi kesembuhan Risat terus dikumandangkan berbagai pihak yang simpatik atas penderitaan bocah 7 tahun itu di media sosial. Dukungan dari para donatur akan penderitaan bocah 7 tahun itu terus mengalir. Pemerhati kesehatan Maril Natali Simen mengatakan, penyakit kanker yang dialami Risat Tefretes perlu mendapat perhatian serius pemerintah, baik Kota Ambon maupun Provinsi Maluku. Pihaknya sementara berkoordinasi dengan pihak terkait, serta menunggu simpatik warga Kota Ambon yang sukarela memberikan donasi bagi kesembuhan Risat. Ya, kondisi Icat saat ini dia lemas, fungsi hatinya tidak berfungsi dengan baik dan terjadi penyumbatan. Dan kemarin kami sudah membawa ke Dr. Sofian Umarela dan mendapatkan obat untuk 3 hari ke depannya. Jadi setelah obat habis baru kami bisa pastikan untuk dirawat di Ambon atau di luar. Jujur mereka tidak mampu. Mereka kemarin bilang mereka finansialnya sangat terbatas dan mereka tidak mampu. Dan kemarin saya sudah mencoba menghubungi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku. Dan beliau mencoba mengkoordinasikan dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota. Dan sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya. Risat Tefretes bukan satu-satunya penderita kanker di daerah ini. Masih banyak orang yang menderita penyakit dan tidak memiliki biaya. Kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat yang kesulitan dalam biaya pengobatan setidaknya dapat membantu meringankan beban warganya. Minggus Noya dan Edmond Tupan melaporkan. Halal bihalal yang dilakukan setelah Idul Fitri merupakan wahana silaturahmi untuk saling bermaaf-maafan di antara sesama. Dalam perspektif sosial dan religius, silaturahmi tersebut harus diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Menjalin dan memupuk silaturahmi merupakan bagian dari ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wataniyah, dan ukhuwah Insaniyah. Kakanwil Kementerian Agama Maluku Faisal Musaat menegaskan silaturahmi harus senantiasa dilakukan dengan sesama dalam kehidupan sehari-hari. Masalah ini diuraikan Faisal Musaat pada halal bihalal keluarga besar Kanwil Kementerian Agama Maluku. Halal bihalal yang dilakukan setelah Idul Fitri merupakan wahana silaturahmi untuk saling bermaaf-maafan di antara sesama. Dalam konteks kedinasan, spirit halal bihalal harus pula dimaknai untuk senantiasa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kakanwil Kementerian Agama Maluku Faisal Musaat mengajak jajarannya melalui pelaksanaan halal bihalal untuk mempererat tali silaturahmi dengan membudayakan perilaku didatangi, mendatangi, dikasihi, mengasihi. Halal bihalal di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, dan halal bihalal ini tidak hanya menjadi momentum silaturahmi, tapi menjadi momentum untuk kita saling bermaaf-maafan agar hubungan kekeluargaan kita menjadi harmonis dan bisa bekerja membangun Kementerian Agama ke depan yang lebih baik dan bisa melayani masyarakat dengan lebih baik sesuai dengan harapan pemerintah dan masyarakat. Al-Mukarram M. Sodik dalam tausiahnya menjelaskan silaturahmi yang salah satunya dilakukan dalam bentuk halal bihalal setiap tahun harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan ukhuwah Islamiyah. Halal bihalal juga adalah upaya menjalin toleransi antar sesama yang dalam realitas kehidupan bermasyarakat terdapat banyak perbedaan. M. Sodik menegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada umatnya perbedaan dalam kehidupan. Melalui perbedaan itulah akan senantiasa terjalin silaturahmi di antara sesama seperti yang dilakukan keluarga besar Kanwil Kementerian Agama Maluku dalam bentuk halal bihalal. Sementara Kepala Bidang Bimas Islam Firdaus Kausufi menyatakan dalam halal bihalal yang dilakukan pihaknya juga diserahkan izin operasional 3 travel penyelenggara umroh di Maluku. Dalam halal bihalal ini juga pengurus Dharma Wanita Persatuan Kanwil Kementerian Agama Maluku memberikan santunan kepada puluhan yatim piatu.
Boy Nahrum Cak Tamaela melaporkan. Sementara itu pemirsa, Kopertis 12 Maluku dan Maluku Utara melaksanakan halal bihalal dalam kebersamaan. Halal bihalal bagi jajaran Kopertis dijadikan momentum memperkuat silaturahmi di antara sesama keluarga besar Kopertis 12 Maluku dan Maluku Utara. Halal bihalal merupakan momentum saling maaf-memaafkan satu sama lain atas berbagai hilaf dan tindakan yang terjadi selama ini. Tradisi ini juga dilaksanakan jajaran Kopertis 12 Maluku, Maluku Utara Jumat pagi. Halal bihalal yang berlangsung dalam kebersamaan ini juga diikuti sejumlah pimpinan Yayasan Perguruan Tinggi di lingkungan Kopertis. Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Kopertis 12 Maluku, Maluku Utara, Muhammad Bugis mengungkapkan, halal bihalal menjadi tradisi silaturahmi untuk saling memberi maaf satu sama lain, termasuk pegawai Kopertis dan keluarga. Bugis meminta peningkatan kebersamaan semua pihak untuk tugas dan pengabdian bagi perguruan tinggi swasta di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Sementara dalam hikmah halal bihalal, Ustadz Hasbullah Toisuta mengungkapkan halal bihalal yang dilaksanakan setelah puasa Ramadan dan Idul Fitri memberi kedamaian dalam hati karena di dalamnya terjalin silaturahmi dan kebersamaan dengan sesama umat lainnya. Halal bihalal mengajak setiap orang untuk tidak saling membenci, tetapi menciptakan persaudaraan yang rukun dengan sesama. Perayaan halal bihalal tahun ini menjadi momentum penting untuk memperkuat silaturahmi dengan sesama, termasuk keluarga besar Kopertis 12 Maluku dan Maluku Utara. Halal bihalal itu diwarnai dengan penampilan seni tari oleh anak-anak keluarga besar Kopertis wilayah 12. Panile Tahid melaporkan. Masyarakat dan pemerintah Kabupaten Seram bagian Barat siap menyukseskan penyelenggaraan Pesparawi tingkat Provinsi Maluku tahun 2017. Kesiapan tersebut meliputi infrastruktur dan dukungan dari berbagai elemen masyarakat di sana. Kabupaten Seram bagian Barat akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Pesparawi tingkat Provinsi Maluku tahun 2017. Momen keagamaan untuk pengembangan musik gerejawi itu akan dilangsungkan awal November 2017 di Kabupaten Seram bagian Barat. Wakil Bupati Seram bagian Barat, Timotius Akerina, menjelaskan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Seram bagian Barat siap menyukseskan penyelenggaraan event tersebut. Kesiapan ke arah itu telah dilakukan yang meliputi infrastruktur dan dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Pesparawi tingkat Provinsi Maluku akan dijadikan momen lebih mempererat persaudaraan antara berbagai elemen masyarakat untuk mendukung proses pembangunan di kabupaten tersebut. Sebagai tuan rumah penyelenggara, kami wajib untuk mensukseskan event dimaksud, dan kegiatan nanti akan dilakukan kurang lebih 7-8 hari yang akan memberikan dampak positif bagi pengembangan paduan suara gerejawi Maluku, dan ini akan memberikan kontribusi untuk pengembangan minat dalam melakukan olah vokal, olah suara yang akan memberikan nilai tambah untuk pengembangan generasi muda gereja. Oleh karena itu, Pesparawi ini wajib untuk kita suksesi, dan kami selaku panitia tuan rumah penyelenggara Pesparawi ini sudah siap. Kami sudah, panitianya sudah terbentuk dan sudah dilakukan persiapan-persiapan ke arah itu, dan kami sangat yakin sukses karena kami akan mengulangi kesuksesan kami juga pada MTQ kemarin di Seram bagian Barat. Wakil Bupati Timotius Akerina menegaskan dalam pelaksanaan Pesparawi nanti pihaknya akan maksimal melakukan persiapan karena masyarakat dan pemerintah Kabupaten Seram bagian Barat pernah sukses menyelenggarakan MTQ tingkat Provinsi Maluku beberapa tahun lalu.
Boy Nahrum, Edmond Tupan melaporkan. Informasi lain pemirsa, Kepala Dinas Pariwisata Kota Ambon, Hendrik Sopakua menyatakan Tour de Molucas adalah ajang yang tepat untuk promosi pariwisata dan penataan kota ini. Pemerintah Kota Ambon menyambut positif event tersebut yang bermanfaat memperkenalkan kota ini ke dunia internasional. Lomba balap sepeda bertaraf internasional Tour de Molucas akan menjadi ajang penting dan bermanfaat bagi Maluku. Selain adanya pembenahan infrastruktur, baik kelistrikan, telekomunikasi, dan jalan, event ini juga menjadi ajang yang tepat untuk promosi wisata daerah setempat. Kepala Dinas Pariwisata Kota Ambon, Hendrik Sopakua, menyatakan kondisi alam kawasan timur Indonesia, khususnya Maluku, masih asli. Ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang berpelesir di Maluku. Menurut Sopakua, Kota Ambon akan menyiapkan beberapa spot wisata untuk didatangi peserta lomba. Spot-spot ini antara lain Pintu Kota dan Lei Timur Selatan. Untuk itu pihaknya tengah melakukan pembenahan pada objek wisata tersebut. Program ini sangat baik untuk kegiatan promosi, sangat baik untuk penataan kota, sangat baik untuk pengembangan wilayah. Karena itu dari pemerintah kota sendiri sesungguhnya menyambut ini dengan sangat positif karena bermanfaat untuk Kota Ambon ke depan di level internasional. Nah, sejauh ini kita telah melakukan beberapa kali rapat koordinasi dengan panitia provinsi dan kami telah diarahkan baik itu menyangkut rute, baik itu menyangkut kesiapan akomodasi, ya. Menurut Hendrik Sopakua, rute Tour de Molucas pada etape 5 Kota Ambon akan dimulai dari Namalatu, melewati JMP, dan berakhir di Lapangan Merdeka. Di Lapangan Merdeka sebagai lokasi finish, peserta akan disuguhi atraksi kesenian. Melkilatus Sawaule, Sarles Bolaman, melaporkan. Tahun ajaran baru kerap membuat pusing orang tua. Supaya anaknya bisa melanjutkan sekolah, mereka terpaksa harus menyiapkan uang jutaan rupiah. Bagi yang berpenghasilan pas-pasan, menyediakan uang sebanyak itu sangat berat. Terpaksa mereka menggadaikan harta miliknya seperti emas. Banyak orang tua mengalami masalah, salah satunya biaya saat anaknya yang memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau masuk tahun ajaran baru. Apalagi tahun ajaran baru ini bertepatan dengan perayaan Idul Fitri. Tidak jarang para orang tua kebanyakan lebih memprioritaskan kebutuhan belanja Idul Fitri dan melupakan tahun ajaran baru sekolah. Akibatnya dalam keadaan yang terdesak, sebagian kaum ibu memilih untuk menggadaikan perhiasan emas mereka. Karena gadai emas menjadi salah satu solusi cepat dan aman dalam mengatasi masalah keuangan. Mira bersama anak bungsunya yang mendatangi penggadaian pagi tadi menuturkan dirinya terpaksa mendatangi penggadaian untuk menitip perhiasannya demi kebutuhan kedua anaknya untuk masuk sekolah dasar dan SMP di Kota Ambon. Dirinya mengatakan biaya pendaftaran dan masuk sekolah bisa menghabiskan uang jutaan rupiah. Dirinya mengaku tidak memiliki dana sebesar itu karena suaminya hanya seorang buruh bangunan yang penghasilannya tidak menentu. Mira mengaku kerap datang ke penggadaian bila butuh dana cepat, karena penggadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Mira berharap bisa memperoleh dana dari menggadaikan perhiasan ini dan akan digunakan untuk membayar biaya masuk sekolah anak-anaknya dan sisanya untuk biaya hidup. Kebutuhan sekolah. Deputi Bisnis Penggadaian Ambon Asi Subekti mengatakan, pasca libur panjang, nasabah yang datang ke penggadaian meningkat hingga 110 orang per hari. Mereka datang untuk menggadaikan perhiasannya karena butuh dana segar untuk biaya masuk sekolah baru anak-anak mereka. Rahmalatu Konsina, Cak Tamaila melaporkan.
Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon dinilai masyarakat belum maksimal. Warga yang datang mengurus keperluan mereka terpaksa harus menunggu berjam-jam untuk dimintakan agar pelayanan dokumen kependudukan di catatan sipil dialihkan ke masing-masing kecamatan. Sebagian warga masyarakat Kota Ambon yang datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon menyebutkan pelayanan yang dilakukan belum maksimal. Warga mengaku butuh waktu lama untuk mengurus keperluan mereka di instansi tersebut. Untuk kepengurusan kartu keluarga maupun KTP misalnya memakan waktu berbulan-bulan. Alasan yang disampaikan pihak catatan sipil karena gangguan jaringan. Karenanya warga meminta untuk kelancaran pelayanan, hendaknya pengurusan dokumen administrasi kependudukan dialihkan ke masing-masing kecamatan. Masyarakat datang cuma urus verifikasi data KTP saja berbulan-bulan, bahkan tahun. Ini persoalannya, kendalanya dapat dikirim kembali ke masing-masing kecamatan. Itu supaya lebih sip, supaya masing-masing kecamatan dia punya tugas dan fungsi masing-masing itu sesuai dapat diembankan, dibagi. Ya, untuk mempermudah dan memperlancar. Untuk menindaklanjuti keluhan warga tersebut, Wakil Wali Kota Syarif Hadler akan segera melakukan sidak ke kantor kependudukan dan catatan sipil Kota Ambon guna mengetahui kondisi yang terjadi di sana. Jika memungkinkan, maka pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan dialihkan ke masing-masing kecamatan guna mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Prinsip masyarakat tidak boleh diterlantarkan, tidak boleh dikorbankan. KTP sekarang ini kan sebetulnya bebas biaya. Tetapi kalau kemudian masyarakat itu diminta untuk bolak-balik dengan alasan-alasan yang juga tidak jelas, tentu ini dari segi pelayanan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu saya kira saya akan memanggil kepala dinas satu atau mungkin saya akan turun langsung ke lapangan untuk mengecek langsung kepada masyarakat dan juga kepala dinas beserta seluruh stafnya apa yang mereka hadapi. Ya, supaya kita tahu persoalannya di mana, supaya kita bisa tangani dia secara komprehensif. Abu Unga melaporkan. Harga tomat dan cabai di pasar tradisional Kota Ambon mengalami kenaikan hingga 3 kali lipat. Kenaikan harga ini terjadi akibat kurangnya stok di tingkat pedagang. Kurangnya stok di tingkat pengempul dan pedagang mengakibatkan harga tomat menembus angka Rp40.000 per kilogram. Belum lagi kualitas tomat yang rendah, ini diakibatkan petani mengalami gagal panen karena cuaca buruk. Sejak sebulan lebih harga tomat naik di pasaran. Kenaikan harga ini juga dikeluhkan pedagang karena pendapatan mereka menurun karena pembeli juga menurun. Tomat segar yang didatangkan dari Namlea, Waimital dan Maluku Tengah sebelumnya dijual dengan harga Rp15.000 hingga Rp18.000 per kilogramnya. Hal tersebut diungkapkan Ali Marasa Besi, salah satu pedagang enceran di Pasar Mardika Ambon. Ya? Rp30.000. Rp30.000. Sebelumnya harganya berapa? Sebelumnya dia berkisar 25, 30 juga dia. Ini tomat ini dari mana? Dari Namlea Buru. Namlea Buru. Selain dari Buru? Biasanya dari Seram, dari Masoin, Jemba. Tapi lagi cuaca tidak memungkinkan, maka tidak ada pasokan dari dua daerah itu. Hingga hari kemarin harga cabai merah masih belum mengalami penurunan. Cabai merah masih dijual pedagang dengan harga Rp80.000 per kilogram. Sedangkan cabai keriting dijual dengan harga Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Rahmalatu Konsina, Bambang Yudaswara melaporkan.